Baik, kembali lagi dengan saya Nyoman Diamsantini. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif ini mencakup mengenai ukuran pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Sebelum kita masuk ke dalam analisis data, pastikan bahwa Excel kita telah diatur untuk melakukan analisis data dengan cara aktifkan menu File, lalu klik Option, kita pilih Add-ins, lalu pada bagian Manage, kita atur dengan Excel Add-ins, lalu klik Go, maka pastikan analisis toolpath ini telah dicentang, karena saat ini yang kita perlukan hanya ini. Jadi pastikan ini telah tercentang, lalu klik OK. Maka kita akan dapat melakukan analisis data pada data ini. Jadi di sini telah ada data tinggi siswa SMA kelas 12. Di sini data terdiri dari 55 mahasiswa. Jadi analisis yang pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung nilai rata. Nilai rata ini dapat kita hitung menggunakan formulasi sama dengan average. Kita pilih data, kurung tutup, enter. Selanjutnya, untuk menentukan nilai median, kita akan menggunakan formulasi sama dengan median, pilih data, kurung tutup, enter. Selanjutnya modus, menggunakan formulasi sama dengan mode, pilih data, kurung tutup, enter. Untuk menghitung jumlah kelas, kita harus menggunakan rumus Sturge di atas. Baik, kita langsung saja masukkan ke formulasi sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log, kita pilih log 10, lalu pada kurung ini kita masukkan jumlah N atau jumlah siswa atau jumlah data yang sudah ada. Di sini jumlah data yang bisa kita lihat adalah 55. Jadi di sini log 10 dikali 55, kurung tutup, enter. Ini adalah nilai dari jumlah kelas. Selanjutnya, tinggi minimal kita dapat hitung dengan menggunakan formulasi sama dengan minimal, min, lalu pilih data, kurung tutup, enter. Maka nilai minimal akan muncul. Nilai maksimum pun seperti itu. Kita lakukan dengan formulasi sama dengan max. Kita pilih data. Kurung tutup, enter. Panjang kelas. Panjang kelas di sini dapat kita hitung dengan mengaitkan antara tinggi maksimal dengan tinggi minimal dengan formulasi sama dengan kurung tutup, klik kolom tinggi desimal, dikurangi tinggi minimal, kurung tutup, dibagi dengan jumlah kelas. Enter. Panjang kelas di sini dihitung jika terdapat koma, maka kita hitung pembulatannya naik. Karena manusia tidak mungkin dihitung dengan angka setengah. Jadi manusia itu pasti satu kesatuan. Jadi ini kita bulatkan ke atas. Jika 3,8 kita bulatkan menjadi 4. 4,9 kita bulatkan menjadi 5. Seperti itu. Nah, untuk standar deviasi kita gunakan rumus sama dengan STDF. Kita pilih data. Kurung tutup, enter. Jadi di sini setelah kita melakukan analisis tentang rata, median, modus, jumlah kelas, tinggi minimal, tinggi maksimal, panjang kelas, dan standar deviasi. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencari nilai distribusi frekuensinya, yaitu set score. Set score di sini kita dapat gunakan formulasi sama dengan norm.ts, lalu kita di sini terdapat
apa yang harus kita masukkan? X ini adalah tinggi data pada yang akan kita hitung. Lalu pastikan di sini diminta koma atau titik koma ini tergantung pada Excel pada komputer kalian. Jadi di sini diminta adalah titik koma, maka masukkan titik koma. Lalu min ini adalah rata. Selanjutnya titik koma diminta standar deviasi, kita klik standar deviasi. Lalu titik koma kita klik false. Kurung tutup, enter. Ini kita telah temukan nilai X-score pada tinggi 160. Selanjutnya kita drag ini ke bawah, itu akan error. Jadi kenapa error? Karena ini dinilainya ke bawah, bukan ke samping. Jadi untuk mengatasi hal ini, maka kita edit pada formulasi. Karena ini menggunakan nilai dan ini secara tetap tidak menurun, maka pada nilai rata kita klik F4, pada nilai standar deviasi kita gunakan F4. Ini akan menyatakan bahwa ini adalah tab yang dihitung menurun hanyalah tinggi dari mahasiswa itu. Jadi langsung saja kita klik enter. Selanjutnya tinggal kita drag saja ke bawah sampai datanya habis, maka hasilnya akan keluar. Agar tidak terlalu banyak koma, ini sebenarnya bisa kita atur dengan mengatur berapa jumlah angka di belakang koma yang kita inginkan. Di sini saya akan memasukkan 4 angka di belakang koma, maka kurangkan sekitar 3 angka, baik sudah 4 angka di belakang koma. Lalu kita atur agar tabelnya terlihat bagus, kita taruh tulisannya pada tengah-tengah. Sudah. Selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap kelas interval ini. Sebelum kita masukkan untuk kolom selanjutnya, maka kita gunakan formulasi sama dengan nilai terkecil ditambah panjang kelas. Di sini dapat kita lihat panjang kelas adalah 4. Kita secara manual saja klik 4 karena jika kita klik di sini itu akan mempengaruhi nilai ke bawahnya. Lalu enter, dan ini kita tinggal drag ke bawah sampai pada nilai terbesar sebesar di sini 173, jadi di sini sampai 175 saja sudah cukup. Nah, untuk menghitung interval kelas ini, maka kita harus menggunakan data analisis ini yang telah kita aktifkan tadi. Di sini kita klik saja data analisis, pilih histogram, lalu input range ini kita ganti dengan tinggi dari siswa tersebut, kita pilih datanya. Selanjutnya pada bin ring ini adalah kelas interval. Selanjutnya output ring ini kita blok bagian output mana yang akan keluar. Itu. Lalu ini chart output ini jika kalian ingin langsung muncul tabel bisa, namun saya akan secara manual nanti jelasin untuk menambah tabel grafik atau grafik tabel. Ini tidak usah disentang saja. Lalu klik OK, maka nilai di sini akan keluar. Ini kita ganti saja tulisannya karena tadi ada tulisan namun terganti, kita ganti saja menjadi interval kelas. Interval kelas. Ini frekuensi untuk lebih jelasnya maka kita akan klik home, bold. Lalu untuk apakah data analisis ini benar atau tidak, kita lakukan perhitungan jumlah. Jumlah di sini kita gunakan formulasi sama dengan sum. Pilih data. Enter. Jadi di sini jumlah 55 dan dengan data di sini 55 berarti
Data analisis di sini sudah benar, namun di interval kelas ini kita perlu ganti di mana 147 dengan frekuensi 1 berarti sampai dengan 148. 151 dengan frekuensi 0, 150, 51. Begitu juga selanjutnya. Di sini interval kelas sudah kita sesuaikan dengan jumlah frekuensi. Jadi untuk jelas kita ubah jadi tengah-tengah. Jadi tengah-tengah. Jumlah machine center. Kita isikan kolom saja biar terlihat dengan jelas untuk memudahkan kita melakukan analisis. Contohnya kita beri warna saja jadi baik, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat grafik batang dari data analisis yang telah kita lakukan tadi. Jadi kita tinggal pilih saja data mana yang akan kita buat data grafik atau grafik batang, lalu pilih insert, lalu pilih kolom. Maka di sini akan terlihat. Nah, untuk mengatur tebal dari batang ini, kita dapat lakukan dengan klik 2 kali pada batangnya, lalu di sini akan kelihatan gap width. Di sini kita akan turunkan sehingga ketebalannya akan semakin tebal. Mungkin untuk saya segitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan select data atau pemilihan data agar grafik batang ini menyatakan analisis data dengan benar. Lalu select data. Di sini kita akan menambahkan data pada tabel dengan klik add, lalu tambah kurva normal. Di sini series values-nya adalah nilai dari series values. Langsung saja kita pilih data. Series values adalah Xcol ini, lalu kita pilih datanya. Pilih data, lalu klik OK. Di sini pada bagian horizontalnya kita juga edit. Edit lalu pilih data pada sumbu X-nya ini berarti tinggi dari siswa ini sendiri. Pilih data, lalu klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Ini grafik batangnya belum bisa kita baca, jadi kita harus melakukan beberapa editing pada grafik batangnya dengan cara klik, pilih element, access, change data type, lalu kita pilih combo. Pastikan kurva normal ini kita centang, maka akan terlihat tabelnya, grafiknya seperti ini. Jadi kita perlu pilih ini agar bentuknya seperti data statistik, berbentuk kurvanya itu adalah berbentuk lonceng. Jadi kita atur saja sini. Klik OK dulu. Data ini belum berbentuk lonceng seperti penyampaian bahwa statistika deskriptif itu kurva datanya membentuk sebuah lonceng. Jadi kita klik ini, lalu kita pilih add a chart element, access please secondary horizontal. Maka grafik batangnya akan terlihat seperti ini. Di sini juga kita juga harus melakukan beberapa editing agar semakin jelas grafik batang ini dan dapat dibaca dengan mudah oleh para pembaca nanti. Mungkin tidak perlu, kita tinggal delete saja. Delete. Pada bagian ini mungkin kita akan tambahkan garis bantu XY-nya, maka kita klik pada klik 2 kali pada yang akan kita edit, lalu pada bagian format axis-nya akan muncul, lalu klik solid, kita bisa atur ketebalannya, lalu kita atur warnanya agar terlihat jelas warna hitam,
Lalu pada bagian batang, tiknya dapat kita atur dengan outside, maka akan lebih jelas terlihat grafik batang ini. Di sini juga seperti itu, kita klik solid line, kita atur ketebalannya, kita atur warnanya di hitam, lalu kita atur tiknya, lalu klik outside. Di sini juga seperti itu, solid line, lalu atur tebalnya lagi, warna hitam, dan tiknya sudah. Selanjutnya di sini kita akan membuat grafik batang ini semakin jelas, karena jika tampilannya hanya seperti ini, akan sulit untuk membaca hasil dari data grafik ini atau grafik batang ini. Jadi kita gunakan saja klik bagian grafik batang ini, lalu akan muncul tanda positif di sebelah kanan, lalu klik saja. Kita tinggal pilih apa yang ingin kita tambahkan. Di sini chart title. Kita akan tambahkan chart title dengan nilai distribusi tinggi siswa kelas 12. Lalu mungkin untuk menyatakan apakah ini dan ini kita bisa klik lagi pada tabel, lalu klik tambah, klik axis title. Semakin mudah, mungkin kita perbesar saja. Terlalu besar. Untuk merapikan kita hapus saja yang ini karena kita sudah memberikan titel terlebih dahulu tadi. Ini kita mungkin tambahkan frekuensi. Di sini interval kelas. Di sini set score. Untuk semakin memperjelas, kita bisa atur saja bentuk tulisannya sesuai dengan yang kita ingin. Roman dan enter, kita buat saja ini seperti itu, times Roman, ukurannya mungkin diperbesar, Roman 12 juga sama bold, times Roman 12. Semakin memperjelas kita. Jadi di sini dapat kita lihat ini adalah data grafik batang dari data analisis yang telah kita lakukan. Mungkin untuk semakin mempercantik bentuk grafik batangnya, kita bisa lakukan beberapa editing dengan klik saja. Ini bisa kita atur menjadi seperti ini bentuknya. Mungkin menjadi agak terlihat jelas. Jadi mungkin warnanya ini bisa tambah dengan yang kita inginkan. Baik, itu bisa kita desain sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi mungkin mengenai data analisis pada statistika deskriptif yang mencakup ukuran pemusatan data, dapil distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, sebaran data yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jadi, jika ada salah kata, saya ucap mohon maaf dan terima kasih.